Ya, pertama, Ya. saya kira kebebasan pers. Ya. Satu yang menurut saya sangat menghidup kontrol masyarakat. Ya. Yang kedua, berkembangnya juga kesadaran masyarakat kecenderung. Jadi Ya. pemahaman fatalitas politik rakyat yang begitu lama di Indonesia sekarang itu terkoreksi oleh tidak fatalis lihat politik itu. Ya. Mereka mulai merasa berdaya untuk mengkontrol itu. Saya kira perubahan yang cukup penting di kondisi terakhir ini. Yang kedua, sensitivitas masyarakat Indonesia terhadap isu kemanusiaan. Dan ini satu kemajuan yang cukup berarti. Dan yang keempat, memang kemudian munculnya kekuatan-kekuatan kelompok interest yang menurut saya juga cukup positif bagi dinamika perkembangan politik Indonesia. Kelompok interest itu pertama munculnya partai-partai politik. Itu saya kira satu hal yang penting. Kemudian munculnya kelembagaan-kelembagaan kontrol dari masyarakat, monitoring pemilu, monitoring korupsi. Itu munculnya tidak saja di Jakarta, tapi sampai di daerah-daerah. Itu satu perkembangan yang menurut saya cukup penting di Indonesia. Gitu. Lantas yang pertama itu yang misalkan suara kebebasan pers itu, atau mungkin kebebasan ekspresi itu, itu akan terus terjadi. Saya nggak yakin itu. Jadi ini tergantung. Selama tidaknya kebebasan ini sangat tergantung kepada beberapa hal. Utamanya pertama terhadap tidak terjadinya moderasi kemauan masyarakat terhadap perubahan. Jadi kalau negara berhasil memoderasi keinginan perubahan itu, bisa jadi kebebasan-kebebasan itu akan hilang. Yang kedua, munculnya rezim represi baru, karena itu tidak mungkin bisa terjadi lagi. Ketika dia menghadapi kekalutan krisis ekonomi yang tidak mudah diatasi oleh rezim baru, itu bisa saja kemudian menjadi represi terhadap kekuatan. Yang ketiga, saya juga melihat kepentingan modal. IMF World Bank ini juga mendukung liberalisasi, tapi juga sekaligus pembunuh liberalisasi itu di sektor politik, tapi sektor ekonomi mereka dorong. Karena ketika kebebasan berekspresi itu kemudian legitimasi modal, itu akan jadi soal bagi mereka. Maka mereka juga akan menekan pemerintah terhadap munculnya kebijakan-kebijakan yang kemudian mengkontrol suasana politik itu. Bukan tidak berarti tidak Bali, karena kebebasan yang sekarang muncul itu lebih bukan karena tumbuhnya sistem yang lebih demokratis, tapi keputusan-keputusan populis yang dilakukan oleh rezim ini dia miliki sekarang. Tanpa ini dia semakin tidak legitimit. Misalkan populis begini itu kalau kemudian legitimasinya mereka udah bisa peroleh dan mereka bisa kendalikan, itu bisa dengan cepat hilang. Dulu Soeharto malah lebih progres dibanding Habibie ke awal pemerintahannya. Contohnya dulu Soeharto melakukan general amnesti. Habibie saja nggak berani buat general amnesti. Seluruh tapol-napol musuh politiknya dibebaskan semua sebelum dia memenjarakan orang PKI dulu. Itu proses itu ya. Jadi Masumi, PSI yang dipenjarakan tuh di general amnesti, dia nggak pilih-pilih. Sekarang Habibie nggak berani. Habibie masih milih-milih mana musuh politiknya yang nggak perlu dikasih gitu ya. Itu satu. Kebebasan pers itu jauh lebih maju Soeharto. Dan itu bertahan mulai tahun 67 sampai 3 pertama ada pemberedelan lagi. Mulai dikul lagi tahun 10-3. Dan itu pernah ada kebebasan pers yang semacam itu. Jadi kalau dilihat dari proses ini memang nggak ada jaminan bahwa proses-proses ini akan berlangsung dalam jangka panjang. Sepanjang syarat-syarat kontrol terhadap kecenderungan munculnya rezim yang semacam itu tidak kuat. Lalu untuk terulang kembali sejarah yang pahit itu, artinya yang entah kapan mungkin legitimasi yang baru itu akan memberi tekanan sehingga kita bagaimana bisa masyarakat Indonesia? Ya, saya kira sekarang pekerjaan yang berat bagi proses-proses di Indonesia adalah bagaimana mendorong peran-peran IT terhadap menjaga perolehan-perolehan relatif dari keterbukaan politik yang sudah diperoleh, yang sudah ada. Jadi artinya paling tidak menjaga apa yang sudah diperoleh. Nah, pelibatan society itu dalam artian kemudian bagaimana menumbuhkan kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat. Nah, sekarang itu memang waktunya tidak terlalu panjang untuk membangun itu, proses-proses itu. Dan itu yang seperti salah satunya yang kita lakukan sekarang. Bagaimana misalnya melahirkan komite-komite menolak kekerasan oleh negara.
melahirkan komite yang semacam ini akan penting dan tidak saja di para aktivis NGO, tapi sekarang sudah seharusnya masuk di lingkaran-lingkaran yang lebih luas, masyarakat umum. Memang proses ini tidak mudah karena ada fragmentasi sentimen konflik lain di Indonesia yang juga cukup dominan, misalnya perang agama versus sekuler, antara status quo non status quo dengan satu alat kriteria yang nggak jelas yang mana status yang mana tidak. Kejumutan politik ini memang relatif menghambat menghambat proses itu. Itu proses-proses yang menurut saya menyulitkan. Kalau arus ketidakjelasan kriteria status quo dan status quo ini menjadi hanya isu politik dan itu akan menyeret masyarakat ke dalam satu pertikaian tidak produktif, itu akan mengundang rezim represi baru, atau konflik agama yang perdebatannya tidak produktif dan tidak terselesaikan, itu juga akan melemahkan society dan akan melahirkan otoritarian baru, karena tidak ada kontrol, orang lebih suka sendiri, rezim kekuasaannya kemudian resisten. Misalkan kan kalau di dunia yang bisa dikatakan yang disebut negara maju, justru karena terbentuk karakter kelas menengah itu besar. Oleh karena itulah yang mereka menjadi apa yang dikatakan Munir untuk mengontrol, mengawasi dan sebagainya. Kalau di Indonesia saya melihat, kalau misalkan Munir dan RTBH karena ini masih tidak usah mencari uang, artinya dengan sebagai usaha. Jadi masih bebas dan masih bisa artinya jernih ikut membantu orang, tapi masyarakat umum sebagian mereka lebih sibuk untuk mencari akal atau itu. Sedangkan yang disebut kalangan menengah ke atas di Indonesia ini, saya melihat itu mereka pun tiba-tiba dijadikan kelas menengah ke atas, bukan karena keringat. Nah, apakah kelas menengah itu menjadi inti atau pendorong atau lokomotif untuk membuat perubahan? Kontrol. Soalnya begini, kelas menengah Indonesia ini masih tidak kuat. Kelas menengah Indonesia ini seperti kerak, hanya menempel ke atas, tapi dia bukan sebuah gerakan yang utuh dan cukup mandiri kuat. Juga kelas menengah Indonesia masih terjebak dalam konflik-konflik fragmentasi. Jadi fantasi politik perang antara sekuler dan agama, status quo dan status yang sekarang dominan, ini dipimpin oleh kelas menengah. Kenapa? Dan kelas menengah Indonesia yang dulu dominan itu adalah kelas menengah yang dibentuk oleh Soeharto. Ketika Soeharto jatuh, kelas menengahnya sekaligus bangkrut, jatuh, sehingga dia tidak menjadi satu simbol kekuatan. Sisa-sisa kejatuhan Soeharto itu ya konflik ini. Dan Soeharto dari dulu memang berhasil membangun konflik versus agama. Itu dihidupkan terus untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dia bertahun-tahun itu. Kenapa Soeharto kuat? Itu karena mampu mengatur alur konflik ini terus-menerus hingga arus ke atas lemah. Nah, soalnya Soeharto udah jatuh. Nah, ini ternyata tidak mengalami penguatan yang dulu dipakai oleh Soeharto untuk mengkontrol kekuasaan ya, horizontal yang vertikal yang terlalu kuat. Ini tidak segera mengkonsolidir diri, tapi malah terjebak ke dalam perselisihan yang semakin berkepanjangan. Nah, ini yang jadi persoalan lebih rumit, menjadikan persoalan ini semakin rumit. Dan itu yang tidak mudah kemudian memberikan kekuatan kelas menengah. Dan kelas menengah yang diwakili oleh NGO di Indonesia masih flamboyan, kayak layang-layang putus, tanpa basis politik yang jelas, tanpa ada yang terputus gitu ya. Kepemimpinan kelas menengah dengan grassroots ini terputus. Itu dibuktikan bahwa grassroots ternyata lebih dikendalikan oleh kelas menengah yang lebih terjebak dalam konflik-konflik segmental dibanding kelas menengah yang leading di proses-proses itu. Dan ini yang sekarang sedang dibangun proses-proses itu. Dan ini bukan pekerjaan yang memang mudah bagi kita, karena kemudian tidak saja membangun kesadaran di level grassroots, tapi juga harus sekaligus menyelesaikan problem-problem kelas menengahnya sendiri yang sedang membunuh dirinya sendiri sekarang ini. Ya, kalau menurut saya ini konflik-konflik yang sekarang terjadi, ini sedang kelas menengah sedang membunuh dirinya sendiri dalam proses kemampuan untuk mengkontrol rezim yang akan datang, juga menumbuhkan satu sistem besar. Nah, perdebatan ini juga tidak cukup punya ruang di kelas menengah, karena perdebatan ini kemudian dimasukkan juga dalam fragmentasi itu sendiri gitu. Itu yang jadi soal. Saya contohkan itu perdebatan Denija di Kompas itu menunjukkan bahwa perdebatan tentang menempatkan kelas menengahnya saja itu aja sudah dilempatkan jadi salah satu lawan dari pertikaian politik itu, tidak menjadi satu kekuatan bersama itu. Ini yang menurut saya penghambat proses demokratisasi di Indonesia.
Dan tampaknya sekarang yang mewarisi pola Soeharto adalah militer, menjaga suhu konflik ini. Karena dengan suhu konflik ini hidup terus-menerus, militer terproteksi. Lingkaran-lingkaran kekuasaannya untuk yang jelas melegitimasi posisi militer. Oh, Teten udah tersangka. Bentar, saya mau telepon Teten.